kesempatan yang baik, yang indah. Karena anugerah Tuhan, kita boleh bersama-sama untuk datang kepada Dia. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita buka hati kita untuk kita terima yang terbaik dari Tuhan, yaitu firman-Nya. Haleluya. Dan jadikan Tuhan satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Tuhan di hidupku. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup, Kau menemaniku. Di atas gunung batu, Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkan. Ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku. Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Haleluya. Di telapak tanganmu Tuhan, di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Amin. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup, Kau menemaniku. Di atas gunung batu, Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkan. Ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku. Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap zaman. Ku di setiap nafas, Tuhan yang selalu ku sembah, selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Haleluya. Sebagaimana pujian yang kami unjukkan kepadamu ya Tuhan, Engkau Allah kami yang senantiasa patut kami sembah di dalam segala kehidupan kami. Saat malam hari ini Tuhan, Engkau memberikan kepada kami kesempatan yang terbaik untuk kami dapat memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau,
terlebih kami akan menikmati berkat firman Allah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Mari Tuhan berkaryalah, tegur Haleluya. kami Tuhan, Puji Tuhan. kuatkan kami, sehingga kami terus berjalan bersama Engkau. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya pengurapan-Mu atas hamba-Mu Bapak Gembala, yang Tuhan utus untuk menjadi saluran berkat bagi kami. Hikmat pewahyuan dari surga ada atas hamba-Mu, Makasih, sehingga saat Tuhan. firman diberitakan, kami semua umat-Mu dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kami persiapkan hati dan pendengaran kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudaraku. Terima kasih Pak Hadi Susilo. Selamat malam, shalom. Saya senang hari ini karena bertemu lagi dengan keluarga besarku, baik yang onset dan juga yang online, adalah orang-orang yang memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan semuanya. Amin. Nah, kenapa Tuhan menebus kita itu pure, murni untuk kebutuhan kita. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menebus setiap kita dari orang berdosa dijadikan gerejanya. Itu murni untuk kepentingan kita. Jadi nggak ada untungnya Tuhan itu nggak ada. Ruginya banyak. Dah dari kemahatinggian datang di tengah dunia berdosa, malah dihujat. Iya kan? Rugi. Kemudian Yesus disalib. Rugi. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi penuh kerugian. Kemudian turun ke maut. Lo itu kalau ngomong sederhananya bahasa lokal kita, ketemu pirang perkoro, Gusti Allah datang dalam dunia, turun lagi sampai ke alam maut, ketemu dengan musuh bebuyutannya Tuhan. Siapa dia? Tolong. Nah coba, paling gak enak. Saya ingat tahun 70 sekian barangkali ya, nonton filmnya Benyamin itu ya saudaraku, judulnya Musuh Bebuyutan. Nah itu. Jadi ya namanya film kocak waktu itu ya sudah bagus gitu ya. Rasanya kalau bisa ketemu nyambung itu udah tidak mungkin gitu loh ya. Selalu saling mengejek, saling merugikan. Nah Tuhan Yesus tidak pernah sih ingin memusuhi siapapun, tapi sebetulnya iblis itu yang menempatkan diri jadi musuh bebuyutan. Tapi ya itulah Tuhan kemudian juga harus mendatangi di base campnya iblis alam maut itu, dan itu sesuatu yang sangat-sangat ini. Bahkan orang tinggal di kampung, di gang atau mungkin di komplek begitu, karena ada orang yang tidak disukai kalau ya ketemu dianya gitu. Padahal lewat keluar itu lewat situ, tapi kadang diewangi, ya diewangi itu dibelani, ya muter-muter gitu karena apa? Wegah kalau ketemu nanti orang itu yang tidak disukai. Itu terjadi di dalam kemanusiaan, ya kan? Tapi Tuhan justru mau datang, ya mendatangi tempat yang memang dari mulanya itu ingin merebut kekuasaan. Dalam bahasa politiknya itu iblis itu mau mengkudeta Tuhan, gitu loh. Itu di dalam Yesaya pasal 14 itu kalau saudara baca secara sekilas begitu di sana nampak. Tuhan murka itu kenapa? Karena ini makhluk pingin jadi sama gitu. Nah itu awalnya makhluk yang asalnya suci, asalnya baik, tergolong malaikat. Kemudian karena tidak puas, dia menyalahgunakan free will-nya, ya, kehendak bebasnya untuk melampaui batasan. Nah yang terjadi dia ingin jadi seperti Tuhan, jadi sama dengan Tuhan. Dan itu Tuhan murka. Sejak saat itu dibuang dan baru kemudian ada iblis, ada setan, ada gendruwo, wewe gombel sesuai dengan sebutan
ya tiap-tiap budaya daerah, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, itu satu waktu Tuhan mendatangi tempatnya itu. Jadi sekali lagi untuk proses penebusan, ya itu penuh sepenuh-penuhnya, ya adalah untuk menguntungkan saya dan saudara. Yang bisa ngerti katakan amin. Nah kalau kita sudah terima banyak dari Tuhan, kita mengalami hal-hal yang spektakuler, yang harusnya binasa kita diselamatkan, maka seyogianya, sepantasnya, apa sebenarnya sikap kita kepada Dia yang sudah berjasa luar biasa. Kira-kira apa? Sederhana saja. Dua kata yang sudah menjadi rangkaian, apa kira-kira? Kasih awalan bersyukur boleh. Berterima kasih, itu yang umum. Ya boleh, bersyukur juga tepat. Nah bersyukurnya dalam bentuk apa? Nah ini baru ada satu kesempatan untuk kita yang sudah ditebus oleh Tuhan. Berkontribusi gitu loh. Makanya berkontribusi itu artinya apa ya? Kata lain mengambil bagian, melakukan sesuatu. Ada kata yang tepat, saya lupa apa ya kontribusi? Berperan aktif tapi terlalu kesoan ini ya. Apa? Ada? Melibatkan diri boleh juga ya. Pokok intinya adalah kita diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu. Kalau untuk keselamatan bukan karena perbuatan baikmu, bukan karena banyak amalmu, bukan karena kamu itu bisa melakukan yang saleh-saleh, yang agamawi, sama sekali tidak, ya. Tetapi keselamatan itu murni adalah oleh kasih karunia yang kamu dapat terima dengan apa? Iman. Nah, ini murni. Ketika kita sudah ditebus, kita sudah menerima kebaikan Tuhan, kita sudah menerima sesuatu yang sangat-sangat tidak mungkin dapat kita peroleh dengan kekuatan dan cara kita sendiri, maka baru kemudian Tuhan memberikan kesempatan untuk kita dapat melakukan sesuatu, dan melakukan sesuatu itu seperti yang kita jadikan ayat mas kemarin, Roma 12 ayat 11. Kita buka saja sama-sama ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Semua katakan amin. Melakukan sesuatu, berkontribusi, ikut berperan sesuatu yang sekecil apapun. Di dalam ayat ini kalimat yang paling bawah dengan kata apa? Layanilah Tuhan. Gitu. Ya, jadi melayani itu bukan untuk mendapat pahala. Dalam iman Kristen tidak begitu. Yang duduk di sini karena tadi berdiri ya, teman-teman pelayan-pelayan Tuhan, pemusik, ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara capek-capek lelah seharian kerja, ya, bahkan mungkin ada yang merasa tergoda dengan sedikit merasa tidak nyaman tubuh karena kecapean atau kurang fit. Tetapi saudara datang di sini, ibadah Kristen adalah ibadah melayani. Di dalamnya ada bentuk ekspresi syukur, kita memberi, kita berkolekte, ya toh, saudaraku, kita jalankan hal-hal yang kita bisa lakukan. Tetapi ini bukan untuk ya pancingan kepada Tuhan agar Dia melakukan sesuatu lagi buat kita. Tidak. Nah, ini konsep kekristenan itu tidak sama di dalam ya prinsip agamawi pada umumnya. Yang setiap perbuatan keagamaan itu dilandasi dengan pemikiran, kalau aku melakukan gini bakalnya Tuhan ngasih pahalanya begini. Kalau saya mengerjakan ini, Tuhan nanti akan ya melakukan ini. Intinya kalau nanti dikumpulkan reward ini, bisa ditukar karcis untuk masuk surga. Iman Kristen tidak demikian.
Kita tidak menyalahkan, kita tidak barangkali ya bermaksud untuk menganggap yang lain salah, tidak. Nah itu prinsip konsep yang dianut, yang dipercayai, lah monggo itu kan. Tetapi iman Kristen bedanya di situ. Nah ini saudara ya, pelajaran Alkitabnya dulu supaya saudara nangkap gitu kekristenan itu enggak cuma yang dipikir mujizat aja gitu ya. Mujizat itu ya hak prerogatifnya Tuhan. Dan kalau dia melakukan itu enggak semata-mata karena memenuhi itu permintaan kita, tidak, kita boleh minta. Tetapi hal-hal yang Tuhan lakukan dalam bentuk mujizat itu adalah atas kewenangan kekuasaannya dia. Satu, yang kedua berdasarkan sebuah rencana yang Tuhan sedang canangkan ya. Dan yang ketiga, kalau mungkin ada yang ikut turut dilibatkan mendoakan, umpamanya tiba-tiba mukjizat terjadi, itu untuk memberikan atau memberdayakan ya, memberdayakan pribadi anak Tuhan di dalam keterlibatan dalam ladang Tuhan. Karena Tuhan mengatakan kita sebagai partnership, sebagai ya kawan sekerja Tuhan. Maka tidak terus kemudian serta-merta kita yang doakan tahu-tahu orang ngalami mujizat, hore, Tuhan pakai saya hebat. Nah ini sudah curi kemuliaan. Apalagi saya mengatakan, ya saya ini jelek-jelek begini, diberikan karunia spesialisasi melakukan mujizat umpamanya. Saya paling takut, saya paling tidak berani. Makanya kalau orang tanya, Pak Pendeta pernah nggak doakan orang nyaris mati, ternyata dia dihidupkan Tuhan? Pernah. Pernah nggak Pak Pendeta, Pak Gembalan doakan orang sakit, nggak hidup malah mati? Iya, pernah. Iya kan? Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita, jadi kita itu saya dan saudara, berkesempatan melakukan sesuatu dalam bentuk, ya bentuk-bentuk, karena ini plural ya, sifatnya jamak, pelayanan itu yang paling utama adalah kita melayani Tuhan. Berbakti itu melayani Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian Tuhan memberikan kepercayaan untuk kita melayani sesama kita. Dalam bentuk-bentuk pelayanan yang nanti bisa dikonotasikan ya namanya karunia-karunia. Gift, pemberian-pemberian semacam talenta tetapi rada didefinisikan oleh Tuhan. Nah baru kemudian kok 3 hal tadi, adanya mujizat. Satu itu hak ya kekuasaan Tuhan. Ya, yang kedua karena dia punya rencana. Yang ketiga adanya mujizat itu Tuhan memberikan ya satu kesempatan keterlibatan orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Ya, siapapun itu. Siapapun ya yang membuat sarana saya diselamatkan mendiang Omte, iya kan? Beliau mendoakan, nih Bu Robert ini paham ya Omte, dan masih beberapa orang lain lagi tahu mendiang ya Bapak Bambang Sutejo, lembut orangnya ya, mirip saya lah ya saudaraku. Nek tidur, wong tidurnya kadang ya enggak lembut. Saudara-saudara, kalau ngomong Henry, ya Om, Tuhan punya rencana buat kamu gitu ya. Saya masih ingat ya, itu Bapak rohani yang melahirkan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, keadaan saya kolaps karat ya, 8 hari sekarat saudaraku. Lihatnya maut ya, setan-setan, abu-abu semua tempatnya gelap remeng-remeng. Ini benar ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian Tuhan mengutus. Kenapa? Tuhan sedang berdaulat untuk menyatakan mujizat. Memberikan perhatian kepada seorang yang terkemuka kah? Enggak. Punya kehebatan sama sekali.
Ya, baik, belas, nggak ono. Putung yang di jalan. Siapa ini orangnya? Adakah landasan Alkitab Tuhan memberitahu seperti ada? Kadang demi seorang yang dirasuk setan di Gadara, Tuhan itu singgah di situ bukan seneng karena disambut orang yang berbondong-bondong, gerudak-geruduk, tetapi misinya satu, seorang yang dirasuk setan, yang kemudian setannya diusir. Masih ingat? Dan setannya minta diizinkan masuk kemana? Syoba, samcam, ya saudaraku ini kasih Tuhan bicap, tahu bicap, babi kecap, ya puji Tuhan. Saudara yang dikasih Yesus, ketika saya kadang berpikir, masa Tuhan itu ya mempedulikan cuma model kayak saya itu loh, perenungan ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan berkontemplasi diri, refleksi ya di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kemudian sampai kepada perenungan itu menghasilkan satu kesadaran. Aduh, Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa, Tuhan bermurah. Tuhan yang gak pernah memperhatikan, memperhitungkan masa lalu saya, maaf, bejat. Tapi dia dari ketinggian memperhatikan. Dan dia berdaulat. Kenapa? Karena dia punya rencana yang semula saya tidak tahu. Rencana apa untuk dilibatkan saya dalam pelayanan? Di bagian umur yang masih sampai hari ini Tuhan karuniakan. Sampai kapan saya tidak tahu. Ya, itu bagian yang kedua itu. Saudara dikasih Tuhan. Dan bagian yang ketiga, Tuhan ingin melibatkan seorang hambanya yang namanya Bapak Bambang Sutejo, Te Leong Chiang. Ya, untuk kemudian meneguhkan beliau. Saya yakin beliau, puji Tuhan, dia akan berkata begitu waktu itu. Ya, oh Tuhan ternyata juga tidak menyepelekan, tidak membuang, tidak ya bukan yang nggak nganggap saya itu. Jadi cuman itu aja hamba Tuhan itu. Ternyata Tuhan juga sekali-sekali boleh pakai. Nah itu juga menjadi bagian doa saya dan saudara. Karena saudara setelah ditebus, Tuhan ingin memberdayakan saudara berkesempatan mengekspresikan ucapan apa tadi Pak Didi? Syukur, berterima apa? Berterima kasih. Nah sekali lagi saya tegaskan sekali lagi. Yang kita lakukan ini tidak kemudian memancing Tuhan berikan kami ini dan itu. Karena kami sudah setia melayani. Dan di sini seringkali banyak orang Kristen jadi kecewa. Karena harapannya aku semangat, aku setia, aku sedemikian rupa. Ya saudaraku ini kasih Tuhan. Nah ini yang membuat orang Kristen kemudian kok gini Tuhan? Ya, apalagi ketika diizinkan Tuhan menghadapi proses di mana proses ini adalah sedang membangun kita ya menjadi pribadi-pribadi yang sukses dalam standarisasinya Tuhan. Kalau kita salah konsep, apalagi kalau ajarannya itu kalau kasih persembahan semakin banyak engkau akan dapat berkelipat gandaan. Ya, orang Kristen tandanya mesti makmur. Saya tidak setuju. Tapi kalau orang Kristen dalam kesungguhannya, dalam semangat kerjanya, semakin bisa dipercaya Tuhan dan sesama, lantas ada peningkatan-peningkatan bahkan spektakuler, itu pun tidak mustahil bagi Tuhan juga berkenan untuk dilakukan buat setiap orang percaya yang demikian. Enggak ada yang amin? Enggak ada yang amin. Amin. Nah ini saudara yang dikasih Tuhan. Ya, jadi jangan sampai kita berpikir, aku sudah setia Tuhan, kenapa? Umpama rada flashback sedikit, gitu. Kok rumahku kebakar, umpamanya. Saudaraku, enggak, makanya saya enteng saja, ya enteng saja. Benar. Ya, dia kata waktu itu Tuhan tidak terus membuat sesuatu, ya bisa bangun lagi itu, ya sudah.
Yang pasti saya berpikir masa sih Tuhan ya membuat pembiaran kalau saya sampai ngemper. Ngerti nggak istilah ngemper, saudaraku? Itu bahasa Yunani, saudaraku. Ya, nggak gitu aja. Kecuali kalau orang itu memang mentalnya, maaf ya, mentalnya. Ya, ternyata saudaraku ini dikasih Tuhan hasil penelitikan ya para pers yang sempat ya dimuat di media-media mainstream. Kalau yang berkeliaran kadang maaf ya, yang meminta-minta alias pengemis atau nomor togelnya 33 kalau tidak salah ya Pak Kus tadi ya. Oh betul, terima kasih Pak Kus untuk referensinya. Ya, ternyata pada waktu dilihat di tempat tinggalnya sana, apa yang terjadi saudaraku? Miskin betul, rumahnya nggak karuan? Kaya. Ini bukan melarat tetapi mentalitas. Nah orang kalau mentalnya begitu sulit. Tetapi kalau orang itu berpikir pingin ada peningkatan, mumpung yang masih muda-muda, nggak usah kemudian nyalakan ya masa lalu, nyalakan keluarga. Kenapa kok saya nggak dilahirkan di tengah keluarga yang hebat kok, ya kok begini? Jangan. Justru kalau mungkin sempat harus melewati berangkat dari kesederhanaan, sangat-sangat minus sekalipun. Terus kemudian kita bersandar pada Tuhan, berkarya secara sungguh-sungguh. Dimulai dari masa sekolah, studi, sungguh-sungguh serius. Dengan berpikir aku pingin mengalami peningkatan. Tidak harus mengulang lagi dalam kondisi yang sebegitunya. Tanpa menyalahkan, tanpa menghina para tetua kita ya, yang membuat mereka sampai menangis dan sedih karena sebagai anak berkata, kenapa saya jadi nggak dihormati orang lain gara-gara sampean orang tua saya. Oh itu anak durhaka kalau ada yang begitu. Maaf saya mesti ngomong begini, syukuri bagaimanapun kita berangkat dari situasi keluarga yang satu dengan yang lain berbeda-beda, tetapi Tuhan sanggup membuat satu perubahan demi perubahan kalau kita mau berubah. Amin. Apanya Pak? Mindsetnya dulu. Tuh orang yang benar-benar kayak yang ngemis, coba ditolong, ditampung, kasih makan cukup, dikasih honor, diajari kerja, lompat pagar. Sebagian lompat pagar. Tanya sama teman-teman Pol PP itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dimanapun itu. Ya dimanapun itu. Kenapa? Ya itu tadi. Kenapa sampean kok 33? Ya, Pak Karto juga ketawa. Mantan tak Pak sampean? Enggak, orang suci akhir zaman kok. Ya, sudah jelas ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, layanilah Tuhan. Kok bisa demikian? Ya, karena roh kita nyala, tidak kendor lagi. Kenapa ini bisa begini? Itulah karya Roh Kudus. Ucapkan bareng apa? Sekali lagi apa? Karya Roh Kudus. Yang online juga bersama katakan apa? Karya Roh Kudus. Yang membuat orang hatinya, semangatnya terbakar. Antusias. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu gak bisa. Kalau pura-pura mesti satu waktu koklok. Ya ujian tahap pertama masih oke. Ujian dihadapi tahap kedua ya kayaknya masih oke. 3 itu rada terseok-seok. Maksudnya bobot beratnya gitu loh, ya kan. Tetapi kalau itu karena Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu memberikan menuntun orang kepada kebenaran. Sehingga orang yang mengalami kerja kuasa Roh Kudus, dia mengalami pencerahan. Ya pencerahan, untuk semakin ngerti. Apa sih ya yang menjadikan aku tidak bersyukur kalau hanya kepemilikan yang berkurang, bahkan berkurang drastis sekalipun. Yang kadang-kadang sebetulnya ada langkah-langkah praktis kalau kita itu berani membuat satu revolusi keputusan. Kadang ada orang itu yang kalau ini sudah dikasih langkah, ini kesulitan berat, ini langkahnya ini, ambil ini, ada ketegasan ini, tidak mustahil. Di situ Tuhan Yesus berkarya, amin.
dan membuat suatu pemulihan ke depan bertahap sekalipun. Mungkin saja. Tapi kadang-kadang ya kalau orang minta saran ke saya itu kan saya mesti kasih. Minta hikmat Tuhan, kita doa. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Kalau saya tahu ya saya omong. Memangnya saya harus belajar banyak hal, sedikit tahu tentang manajemen keuangan, manajemen keuangan dalam keluarga, bagaimana memecahkan persoalan ketika di dalam kesulitan, ketika kesulitan itu memang sudah rasanya ini kita nunggu hikmat Tuhan, ada langkah apa yang harus kita ambil, tetapi ada yang sebetulnya kita itu berada di suatu wilayah yang sebenarnya kalau kita mau mengambil langkah, maka tidak mustahil di situ sudah Tuhan akan menyatakan langkah awal dari karya Tuhan. Nah, Tuhan kadang minta kita ambil langkah. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Nah kadang-kadang enggak, orang minta advice, dikasih advice ya sudah, kembali lagi tetap ada jalan prinsipnya. Ya sudah, jangan pernah mimpi. Ya saudaraku, untuk mengalami sebuah perubahan. Nah yang enggak enak kalau kita itu dalam kesulitan semakin parah, semakin terperosok di dalam hidup kan. Ya saudaraku yang dikasih Yesus Kristus. Ini sebuah contoh tapi nanti saya khawatir kalau pas ada case yang model gitu itu kan seperti ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ada sebuah mungkin aset ya, aset ini dalam masa dikontrak orang lain ya kan. Sementara yang punya aset itu sedang membutuhkan dana segar. Nah ini langkah yang tepat kalau aset ini tadi mesti dilepas. Dengan dilepasnya ini ada langkah-langkah praktis. Iya Pak, tapi kan ini masih dikontrak orang. Ya kan dikontrak. Ada batas waktu tertentu umpamanya. Ini contoh saja karena saya berapa kali ngadepi kisah yang demikian. Nah orang kadang berpikir gini, kalau kami minta orang ini pergi kan nanti jangan-jangan kita harus memberikan semacam apa ya? Kerugian kan? Ya, pengganti rugi kan? Bahkan kalau perlu barangkali kontrak 3 tahun tadi itu orangnya nuntut ya enggak bisa, kami kan baru 1,5 tahun, ini masih 1,5 tahun ke depan ya, dan kami sekarang mencari biaya kontrak seharga segitu juga kalau cuma dikembalikan separuh juga enggak mungkin. Ada kemungkinan orang itu akan meminta berapa? Penuh dari yang dia ya sudah investasikan. Saudaraku yang kasih. Kadang-kadang saya mesti jelentreh gini, mohon maaf ya bagi saudara. Jadi saya tahu kok arahnya Pak Gembala itu ngomong apa. Tapi kan masih ada kadang segelintir, 2 gelintir orang itu kan enggak nangkep kalau enggak dikasih satu analogi seperti ini. Nah saudaraku ini dikasih Tuhan, saya akan katakan enggak apa-apa kalau ini kamu kembalikan. Dasarnya apa Pak? Lah dasarnya kalau sementara memang kamu butuh ya cash, ini dilepas, nilainya ini kebetulan ada pembeli dengan harga yang bagus. Ya, kenapa tidak? Nah kadang-kadang terbuka ini pernah berapa kali urusan tanah cukup luas saudaraku. Wong kadang-kadang saya itu diajak ya orang ya berapa waktu lalu ke daerah satelit sana untuk doakan orang dari Jakarta. Pak Gembala minta tolong saya didoakan Pak. Tanah ini punya kami mau dijual ya. Ya orang doakan aja nggak bodoh kok ya toh. Ya ketemuan gitu. Di mana? Ya ketemuannya gampang-gampangan aja. Waktu itu saya lakukan bener ya di atas yang ya. Di Starbucks CW ya. Ciputra ya Ward. Dan Ciputra Ward ya. Di sana saya duduk. Kemudian saya ambil di depan, terus orangnya datang. Wah Pak Pendeta, ya gitu ya. Ayo nggak minum dulu, enggak Pak, gitu ya. Saya sudah bayar kan, kalau minum gitu kan bayar duluan saudaraku. ya ono ruginya sih, jangan hitung-hitungan nih. Enggak ya, itu ada tekniknya sebetulnya ya. Kapan-kapan saya bocorkan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kemudian yang nggak enak begitu sampai di wilayah sana, tanahnya luas. Terus di pojok-pojok ada tanaman pisang. Nah, dia bilang begini, Pak Henry, iya Pak, itu menurut Bapak ada setannya enggak itu Pak? Yang dekat pohon pisang itu. Ya acting, ya saya dipaksa acting kok. Kayak enggak ada Pak. Di mana Pak kira-kira yang ada setannya? Nah, itu sebelahmu ya. Wah Bapak ini itu ya. Loh iya itu. Kadang pendeta itu dipaksa untuk jadi model perdukunan kayak gitu. Tapi kalau saya mau, udahlah kamu kesini nih minta supaya tanahmu laku atau dijual atau gimana kan. Iya, enggak usah ngurusin setan apa enggak. Ya nanti kalau memang ada setannya, dolen sak setan-setannya.
Oh iya tuh kan beres, saudaraku dikasih. Ini salah satu contoh dan itu peristiwa-peristiwa nyata. Dan ketika orang bisa berpikir seperti itu, oh iya ya, dengan dijual dengan harganya itu setinggi itu, kalau cuma untuk mengembalikan itu kan nilai yang 1,5 tahun lewat, kemudian ini kembalikan, kan nggak ada apa-apanya gitu. Tapi kadang-kadang orang itu mikir, oh kan eman, loh gitu loh. Kan sayang. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, makanya dalam bidang bisnis itu kalau udah kelewatan, ya hari yang ditargetkan kan ada kena penalti kan seperti itu saudaraku. Makanya kalau umpamanya orang ya naruh duit di bank deposito, ya 5 tahun, 2 tahun mau diambil, ya malah rugi kan. Kena penalti saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah jadi ini sekedar saja, banyak kali kita itu Tuhan sediakan jalan keluar. Tanya hamba Tuhan memberikan penjelasan. Tapi kita tidak mau melangkah. Ya sudah, ini kita kesampingkan. Kalau kita menjadi pelayan Tuhan karena Roh Kudus menguasai kita, melingkupi hidup kita, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tidak akan pernah padam, walaupun jalan hidup memang tidak selalu mudah. Itu tadi yang ada mudahnya. Kalau ada yang enggak mudahnya juga ada. Juga ada, di sini ada Pak Nur Triman, ada enggak? Kemarin datang saudaraku. Ini adalah anaknya lurah. Ya, salah satu wilayah saya tidak mau sebut. Berapa tahun silam dia doa ngomong, Pak, saya itu punya tanah warisan dari Bapak ya untuk saudara-saudara, kami ini bersaudara sekian. Tapi di HI oleh orang lain. Nah ini sudah kasus sengketa Pak. Ya, ini kalau menurut Bapak gimana? Dia nunjukkan ini, ya saya bilang masih mungkin ini. Masih mungkin. Tapi harus melibatkan orang hukum dalam hal ini ya lawyer. Ya kami gak ada duitnya Pak. Apa yang harus saya bayarkan? Saya bilang gampang. Cari lawyer yang baik. Kemudian ya buat perjanjian saja, itu ada istilah-istilah di dalam ya hukum kelawyeran ya saudara dikasih Tuhan, udah diurus saja. Nanti kalau umpamanya dapat itu berhasil, umpama kamu dapat separuhnya gitu gimana? Ya jadi ya eman Pak, tapi ya sudah lumayan Pak. Nah gitu. Udah paruh edang aja. Anggap itu kalau nanti berhasil itu berkat dari langit. Jadi kalau kamu mau ngurus sendiri dengan gayamu, caramu gak akan pernah bisa. Ya saudaraku yang dikasih Tuhan, singkat cerita dia nurut. Dia cari pengacara dan kemudian dapat. Dan satu waktu saudaraku yang dikasih Tuhan, ya apa yang dia maksudkan ini atas pertolongan Tuhan pastinya berhasil. Dan dalam jumlah yang sekian dibagi berapa bersaudara dan ya dia nggak perlu saya wanti-wanti, tapi kemudian datang dengan membawa persembahan syukur ya, memberikan perpuluhannya pada waktu itu. Sudah berapa tahun silam saya katakan ya puji Tuhan, ya saya doakan ini semua Tuhan itu bisa kok melakukan. Hanya kadang kan kita tidak ngerti caranya. Kadang kalau saya dikasih tahu cara ada dua. Mau tidak pakai cara yang harus kita kerjakan. Atau kita cuma tinggal nunggu aja lihat gitru-gitru. Kesulitannya bertambah. Masalahnya semakin rumit. Nah itu sering kali manusia begitu. Ada kurangnya sih waktu itu kenapa dibagi dulu baru ngasih persembahan. Harusnya jangan dibagi dulu. Subjektif saudaraku ini kasih Tuhan ya, persembahan kok ya karepe udah ngapain ya kan. Saudara ini kasih Tuhan, ini contoh. Yuk kita masuk di ayat-ayat firman Tuhan. Markus pasal 16 ayat 19 dan 20. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Haleluya. Selanjutnya Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Setelah selesai,
semua usaha penyelamatan yang dilakukan untuk kita. Ya, ngerti ya? Ini semua sampai naik, ini selesai. Maka kalau dikatakan dalam ungkapan Sang Firman berdoa kepada Bapa, kan begitu kan? Apa yang menjadi tugas-tugas yang kau perintahkan kepadaku, aku telah selesaikan. Nah, itu artinya apa? Yesus memberitahu bahwa tugas penebusan selesai. Nah, sekarang Tuhan memberikan mandat. Menempatkan saya dan saudara gerejanya sebagai kawan sekerja untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Dan bahkan ada janji di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12, bahkan kamu akan mengerjakan pekerjaan yang lebih besar dari apa yang aku kerjakan. Dan saya sudah menerangkan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bertobatnya saya dan saudara itu tidak langsung Yesus. Saya pribadi lihat Yesus di dalam sosok Bapak rohani yang melahirkan saya tadi. Siapa tadi? Om T, Bapak Bambang Sutejo. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, saya tidak langsung dalam pengertian memang itu karya kedaulatan Allah. Dia buat mujizat, saya divonis mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada alasan untuk hidup setelah 8 hari sekarat. Ya, demam tinggi, ya panasnya sedemikian rupa, dan dalam ilmu kedokteran kalau tidak ketulungan otak rusak, saudara. Ketika orang demam terus ya terbiarkan, sulit untuk didinginkan karena apa? Infeksinya terlalu berat, saudaraku. Dan itu bisa ya menciderai otak, dan kalau sampai fungsi otak itu rusak, ya yang terjadi waras ya waras tapi rotok gendeng. Nah, ini kadang-kadang saya harus menimbang-nimbang di depan saudara, bolehlah saya tanya, kira-kira menurut saudara saya waras ya? Halo? Karena saya sempat ngalami itu. Ya, rupanya Tuhan, karena dia berdaulat, dia punya rencana tertentu, ya makanya dia menyatakan mujizat dengan memakai orang lain. Nah, sekarang yang saya mau sampaikan adalah Tuhan mau memakai saudara-saudara semua. Amin. Dia pakai. Untuk apa? Seperti ini. Ayat yang ke-20, mereka pun pergilah memberitakan Injil. Apa memberitakan Injil itu? Menyampaikan kesaksian bahwa jalan bareng dengan Yesus itu enak dan luar biasa. Itu. Jangan nunggu sugih dulu. Pak, kalau saya sukses, saya akan mudah bersaksi. Siapa bilang? Banyak orang sukses. Ya, ketika sebelumnya menderita jadi sukses, belum sempat bersaksi, dia sudah hilang dalane dewe, saudaraku. Enggak. Kita bisa bercerita, aduh saya ikut Tuhan. Ini kalau Kristen dasarnya benar. Yang kemarin saya ceritakan, pengusaha, ya toko kaca. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bahkan kalau saya juga punya perusahaan kaca. Yang begitu dia bertobat jadi Kristen, dia mengalami proses yang begitu dahsyat dialami. Tapi dia bilang, untungnya saya nggak masuk gereja Pak. Yang menandai iman Kristen sukses itu mesti sugih. Mesti, jadi sugih nggak usah salah, nggak usah takut. Ya, tapi kalau mesti harus kaya, harus makmur, harus ya betul-betul beda dengan yang lain. Nah, ini ajaran salah. Jadi dibilang, saya masuk ajaran bahwa ikut Tuhan walaupun pikul salib, tapi kalau belajar sama Tuhan, ya dikatakan jiwa kita itu tenang. Amin. Saya mengalami ketenangan enggak sama Tuhan? Halo? Ya, tenang kan? Kalau enggak semua pada poyang-payingan. Makanya dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-11 itu. Coba saudara perhatikan di sana. Ya, Matius pasal yang ke-11. Orang yang jalan bareng sama Tuhan itu, ya 11 ayat yang ke-28 sampai 30 Pak. Silakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang
itu enak dan bebanku pun ringan. Semua katakan amin dulu. Go itu ini loh ya, kalau sapi 2 dicecer terus kemudian dipasang untuk apa? Iya, bajak gitu kan. Nah, tujuannya apa? Jalannya bisa arah, bareng, searah. Satu Tuhan dan satu kita, maksudnya gitu. Orang bajak itu ada tujuannya. Maka dipasang kok jalan bareng sama Tuhan itu diajak searah dengan jalan Tuhan. Makanya kalau Tuhan naik ke surga, dia menjanjikan aku akan membawa kamu ke tempat itu. Kalau enggak dipasang kok Tuhan, dipasang kok apa? Kok iblis. Kalau dipasang kok iblis itu, kita itu dipaksa jadi budaknya, enggak jelas arahnya. Karena apa? Hanya berpikir kepentingan iblis. Ada orang yang dibuat kayak sakti, dibuat punya kelebihan-kelebihan secara spiritual kadang-kadang, iya kan? Yang merasa diri hebat, kayak bisa nyantet, kayak bisa ya melakukan apa-apa. Sepertinya iblis itu nuruti dia. Padahal sebaliknya. Tolong, sebaliknya apa resume saudara? Iya. Dia orang itu yang mengikuti iblis. Mas jangan enak-enak. Kalau saya ini punya indera keenam apa itu. Yang boleh ngomong begitu tuh Makcik Yeni berkata saya memiliki indera wijaya. Ya, saudaraku ada di sana. Ya, anakku Indra. Tapi kalau orang berpikir saya ini punya ini, megang tangan orang ini, ngomong cemplong, tahu-tahu jadi, mulut ke mulut. Ada kesulitan, coba minta advice sama dia gitu. Hati-hati saudara, jangan bangga kalau punya anak terus waduh indigo gitu ya, ngomong ini, tahu-tahu jadi. Tapi juga jangan saudara itu panik kalau anak kecil saudara itu di usia tertentu itu pada fase-fase tantrum, diantaranya di samping kadang rewel kayak goda, kadang-kadang kayak ngomong sendiri, itu ada fase. Jangan terus Pak anak saya kok ngomong, itu ada siapa, mungkin dia pernah dengar. Awas ada momok, gitu, pernah dengar itu? Awas itu ada momok, ada hantu gitu, ya. Ada yang, ada polisi, Pak polisi. Nah, ini polisi, ya kan? Kenapa? Karena salah orang tuanya kebetulan bukan dari keluarga polisi. Iya, Pak polisi juga nggak mau makan, tak bilangkan Pak polisi. Akhirnya diam-diam juga dia bisa ngomong begitu. Pak nggak ada yang ngomong begitu Pak, dia nonton TV. Pernah nggak anak saudara yang masih usia segitu tahu-tahu ngecepret kayak bahasa Inggris-Inggrisan gitu? Ya karena dia lihat. Ya, SpongeBob, ya umpamanya. Ya, balang-baling bambu gitu. Ya, saudara-saudara ini kasih Tuhan. Yang gitu itu senangnya juga orang tua-tua itu juga mau gitu ya. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ya, terusannya biar. Ya, aku ingin ini, itu, semuanya. Nah, orang itu pinginnya begitu, bisa kadang-kadang anak kecil kayak gitu. Enggak apa-apa, enggak usah panik. Pak Pendeta, tolong doakan anak saya ini kok ini. Ya enggak lah, saudaraku ini kasih Tuhan. Kalau sampai nanti umur, ya udah kok dewasa, cek pancet. Lah ini urusannya bukan dengan saya lagi gitu loh. Ya mesti ke ahlinya. Kan gitu. Kalau saya anak kecil ya mungkin. Terus kemudian juga ada terlalu bebannya berat, stresnya berat. Kok rodok ngelantur-ngelantur sidi, apa meneh kok ditemek ya, pakai termometer, suhunya lah kira ya, tinggi, rodok ngomyang ya, coba dikompres. Kan gitu. Apa ini kuasa gelap? Ya belum tentu. Kecuali kalau dia Kristen tapi megang jimat, seneng ilmu-ilmu klenik, masih percaya firasat-firasat, ada kemungkinan. Makanya saya tidak boleh ngawur. Pendeta itu pokok macam dalam nama Yesus, setan iblis loh. Lah kalau selama ini digembalakan, yang di dalamnya bukan Roh Kudus tetapi roh apa saudaraku? Roh setan. Nah itu penggembalanya gimana ini? Yang diajarkan ini gimana ini? Orang diajari mesti kelepasan tumpah-tumpah. Iya kan? Saudara yang dikasih Tuhan. Dan orang yang kemarin dulu didoain tumpah.
Hari ini tanah maju lagi, silakan siapa maju. Orang yang sama minta kelepasan, tumpah lagi ya. Keluar darah, keluar segala macam. Nah ini, apakah Roh Kudus itu begitu? Tidak. Dia tidak datang dan pergi, tetapi sekali dia datang, dia memenuhi hidupnya orang percaya yang mau dituntun untuk melayani Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan bentuk pelayanan itu adalah mewartakan bahwa hidup jalan bareng sama Tuhan itu jiwa kita, TENANG, apa? Tenang. Ini. Bukan ukurannya, wah punya begini, punya begitu. Kerja aja kalau itu. Kalau masih di usia yang dimungkinkan. Kalau kita di usia yang semakin bertambah, kok pencapaian kita seperti itu, kita bisa ubah doa kita. Tuhan, kiranya Engkau memberkati anak-anak kami melebihi dari apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Boleh kan doa seperti itu? Dan tidak ada kata penyesalan. Nah, kenapa Pak? Saya seusia seperti ini belum bisa melakukan banyak hal. Tidak semua orang harus ngalami yang sama. Tapi yang sama itu jiwa saya dan saudara menjadi tenang. Kata lainnya damai sejahtera. Karena Tuhan bilang damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan damai sejahtera yang kuberikan tidak sama dengan yang dunia berikan. Itu sebabnya kalau saya dan saudara betul-betul di dalam perjalanan hidup ini mau mengucap syukur dimanapun saudara berada. Belajarlah hidup menikmati ketenangan. Pak, ada gangguan sakit. Siapa sih orang yang tidak bisa sakit? Ya, jadi nggak usah kecil hati, nggak usah terus kemudian. Tapi sakit saya begini, sakit saya begitu, podo ae lah istilahnya itu. Yang namanya tubuh manusia itu, ya ada batas kemampuannya, batas juga masa pakainya itu, expired date-nya itu ada. Kadang nggak pakai sakit otomatis, podo. Ada sempat sakit, tapi tetap semangat, bergairah, melayani Tuhan, dikasih kesempatan panjang, ada. Amin. Gitu loh saudara yang dikasih Tuhan. Lakukan sesuatu. Dan nanti dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Markus yang sudah kita baca tadi, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pasal 16 ayat yang ke-20 tadi sudah dibacakan. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut apa? Bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kalau saudara nanti pingin mengalami banyak hal-hal yang spektakuler, bahkan hal-hal yang nampaknya itu sesuatu yang ajaib, ya, landasi dengan ini. Hiduplah dengan memuliakan Tuhan, menyatakan aku tenang bersama Tuhan. Ya, walaupun ini kayaknya sulit, tetapi aku mau melangkah dalam tuntunan Tuhan. Coba di luar catatan itu ada Matius pasal 28, ya, pasal yang terakhir. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ya, puji Tuhan. Ayat yang ke-20 terakhir, ayat terakhir itu di situ Pak Juli bacakan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Ajarlah, maka saya ngajari firman. Mengarahkan setiap kita ini beriman kepada Tuhan Yesus dengan prinsip yang benar. Tidak hal-hal yang spektakuler, nyenengkan telinga, ditambahi dongeng, kemudian ya semacam memberikan motivasi-motivasi dalam prinsip yang kadang tidak jelas diadopsi, masuk dalam kekristenan, seolah-olah kamu akan bisa bersaksi luar biasa kalau hidupmu itu punya kelebihan yang hebat-hebat. Enggak. Orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, yang pernah kita putarkan di situ, Nick, iya kan? Betapa dia dipakai Tuhan menguatkan banyak orang. Ya, tangan tidak punya, kaki tidak punya. Untuk dia bicara naik di meja.
Lah kalau kita mau cuma uang nggak punya banyak Pak, udah cukup pas-pasan saja. Apa sulitnya untuk Tuhan ya memakai kita asal kita mau. Amin. Kita ketemu sama suku, ada pertemuan adat. Yang kita ceritakan bukan adat istiadat turunan dari nenek moyang, dari sesepuh, dari leluhur. Yang kita ceritakan, aduh, saya sampai hari ini diberikan kekuatan oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya. Yang setuju katakan amin. Ini penting untuk membuat satu perubahan. Kadang ada Kristen yang begitu lebih kuat adat istiadatnya ya daripada prinsip kekristenan keimanannya, kadang-kadang cuma untuk bumbu. Lah saudara yang sudah diajari firman seperti perintah Tuhan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahui aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai Yesus datang kedua kali, atau sampai kita selesai hidup di sini dan ketemu dengan Dia dalam kebahagiaan. Kita cerita, yang muda-muda cerita. Jangan cuma berkata, waduh puji Tuhan pertolongan Tuhan. Karena aku itu minta supaya diterima di fakultas seperti yang menjadi idamanku. Ternyata Tuhan itu luar biasa. Bagaimana kalau yang kebetulan ya tidak diterimanya di tempat yang sangat diharapkan menurut idealismenya. Saudara kalau ngerti prinsip, oh iya saya yakin mungkin pilihanku itu kalau di situ itu yang paling bagus menurut seleraku. Tapi kemungkinan besar, kenapa aku sudah usahakan, kok enggak harus di situ, tapi harus di situ yang lainnya. Pasti Tuhan punya rencana yang baik. Amin. Kok bisa kamu gitu sih cara berpikirnya? Ya iya ini faktanya kok. Aku tetap jiwaku rasa tenang. Aku tetap punya keyakinan masa depan hari esokku pasti Tuhan akan campur tangan. Amin. Orang yang berkata, waduh puji Tuhan usahaku, bisnisku dibuat maju luar biasa. Ini karena Tuhan menyertai. Jangan merasa kecil hati kalau mungkin saudara masih sempat sudah berusaha sedemikian rupa dalam kesungguhan, tapi masih agak nampaknya stagnan. Engkau tidak akan kehilangan alasan untuk tetap yakin di situ pun Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Dan kita bisa berkata, ini faktanya. Aku dimampukan sampai hari ini. Dan itu sebabnya ayat emas tadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Orang bisa kendor kalau salah dalam berpikir, mendasari pikiran kekristenannya. Salah tujuannya jadi Kristen, masuk ke gereja pingin kaya raya itu banyak. Masuk ke gereja itu pingin mukjizat ini sakit sembuh, yang sembuh tobat sungguh-sungguh juga banyak. Tapi yang sembuh dari penyakit yang aneh, kemudian sembuh, murtad tetap juga ada. Jangan kerajinanmu kendor, biar rohmu menyala-nyala dan apa? Layanilah Tuhan. Roh Kudus terus berkarya di dalam kehidupan kita sampai akhir hayat kita. Amin. Dan kita siapkan hidup kita selama ya hari-hari ke depan ini. Ada waktu-waktu untuk kita diisi terus, mempertajam rohani kita, memperjelas pengharapan kita, dan membuat mata hati kita semakin terang dan tahu segala yang dijanjikan oleh Tuhan. Itu sebabnya jangan ada yang kecil hati ya. Saudaraku, keluargaku, ibu bapak yang bahkan usia lanjut. Apa yang aku bisa lakukan, tidak bisa banyak hal. Kadang-kadang orang ke gereja itu rebutan untuk ingin jadi majelis itu. Kalau di gereja tertentu itu ya banyak rasanya seperti itu. Saudaraku, semua kita bisa dipakai oleh Tuhan. Ya, dalam pelayanan yang beristilahnya ditabiskan secara gerejawi atau tanpa tabisan gerejawi. Kalau kita sadar panggilan semua kita. Saya bisa khotbah di sini. Tapi kalau kemudian di tengah keluarga saya, di tengah masyarakat kami tinggal, ya hidup saya tidak pernah tenang, jiwa saya gelisah, hidup tidak jelas gitu. Saya pikir menjadi percuma apa yang saya kerjakan di sini. Maka apa yang bisa saya kerjakan di sini? Karena ditopang bagaimana dalam perjalanan bersama dengan Yesus, menikmati ketenangan jiwa kita, damai sejahtera, bahagia, karena Yesus tidak pernah tinggalkan saya dan saudara.
Amin. Tuhan berkati kita semua. Kita akan nyanyikan satu pujian untuk kita hampiri hadirat Tuhan lebih lanjut. Haleluya, puji Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan. Saya harap semua yang ada di online, keluarga besarku, terus angkat hatimu, ikutlah memuji Tuhan. Yang kurasakan. Amin, haleluya Yesus. Lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang telah Kau nyatakan. Tuhan, haleluya. Lebih dalam dari Lautan, berkat-Mu yang telah ku terima, selalu membuatku terpesona. Benar Yesus. Apa yang Haleluya, haleluya. pikirkan, Amin, amin. yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, Selain pujian sembahkan. Amin, haleluya. Kasih setiamu Setiamu yang ku rasakan, lebih tinggi dari langit biru, kebaikan Yesus Tuhan. yang telah Kau nyatakan. Jamaah berkaryalah Roh Kudus yang sudah hadir dan ada di dalam kehidupan kami. Amin, haleluya. Berkat-Mu yang telah ku terima, Sungguh luar biasa Tuhan. selalu membuatku terpesona. Kami terheran-heran untuk semua kebaikan Tuhan. Tak pernah ku pikirkan, Engkau menebus kami, Engkau mengangkat kami, Kau sediakan Engkau memberikan perhatian kepada kami. Mari kita berdiri dan katakan, Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, kenapa aku dapat selain puji dan sembahkan. Musik mengalun. Saudara coba merenungkan. Kalau pertanyaan dengan apa aku dapat membalas? Firman Tuhan jelas hari ini. Mengucap syukur. Layani Tuhan. Dengan apa? Bersaksilah bahwa jalan dengan Yesus itu indah. Dalam penyertaan Tuhan Yesus itu sejahtera. Dan itulah isinya Injil. Hidupmu dan hidupku mendatangkan berita yang baik. Haleluya. Yesus. Amin Tuhan.
jamah dan sentuh hati kami semua Tuhan. Semalam hari ini setiap kami dapat menikmati kebaikan-Mu itu tiada habis-habisnya. Dan masih terlalu banyak lagi yang Tuhan mau kerjakan dan lakukan atas setiap kami. Haleluya. Yesus Tuhanku. Refrennya kita angkat, siapakah aku ini? Siapakah aku Ini Tuhan jadi biji matamu. Dengan apakah Tuhan selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, puji dan sembah Kau. Sekali lagi katakan dan bersama kita bersyukur menyembah Dia. Puji dan sembah Kau. Naikkan doamu dan ucapan syukurmu. Silakan Roh Kudus yang berkarya menjamah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir dan Engkau melawat setiap anak-anak-Mu satu persatu, tidak terkecuali yang ada di semua ruangan hari ini. Engkau punya rencana yang indah. Haleluya. Pakai setiap kami Tuhan. Pakai setiap kami. Engkau tidak ingin membuat pembiaran walau seorang pun. Semua yang hadir dalam ibadah ini, maupun yang hadir melalui online. Oh Roh Kudus, jadikan kami alat-Mu Tuhan. Pakai kami siap sedia. Kami siap sedia Tuhan, memberitakan berita sukacita. Karena hari-hari ini terlalu banyak orang yang sebenarnya mendambakan berita yang mendatangkan sukacita sejati. Haleluya, haleluya. Oh syukur. Terima kasih Tuhan. Kami percaya padamu. Haleluya Yesus. Kau tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Selalu menyertai Terima kasih. kami. Doamu didengar Tuhan. Doamu didengar Tuhan. Doa-doamu tidak ada yang dibiarkan, didengarkan Tuhan. Haleluya. Bersediakah engkau dipakai oleh Tuhan? Doamu didengar dan dikabulkan Tuhan. Engkau bukan sekedar umat, tetapi engkau anak-anak Bapamu. Dan Bapa yang baik adalah Bapa yang selalu mendengar suara anak-anaknya ketika engkau berdoa dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Ingat, Tuhan akan terus mendampingimu. Roh Kudus yang hadir di dalam hidupmu dan hidupku tidak akan pernah meninggalkan kita sampai kita semua diantar pulang ke surga. Haleluya. Satu pujian biar dinaikkan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Malam ini kita nikmati hadirat Tuhan di penghujung acara ini. Haleluya. Amin Yesus. Tuhan penjunanku tanah liat. Penjunan.
Engkau kerjakan seturut maumu. biar Kau Kerjakan seturut maumu. Ku tunggu diam di kakimu. Setiap orang yang mau dikerjakan Tuhan pasti dipakai, diurapi Tuhan. Buatlah jalanmu, Yesus, puji Tuhan, dalam saya. Tuhan penjunanku tanah liat. Pakai kami semua Roh Kudus. Tidak ada orang yang biasa, yang gak dianggap Tuhan, tidak ada. Kami Engkau anggap Tuhan. Terima kasih. Biar Kau kerjakan. Kami mau dibentuk Tuhan. Turut maumu. Ku tunggu Dia di kakimu. Kami percaya saat ini Engkau hadir membentuk kami Tuhan. Tidak terkecuali, tidak ada seorang pun yang lepas dari tangan-Mu. Karena tangan-Mu yang lembut dan penuh kasih akan membentuk kami menjadi bejana yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, inilah sisa hidup kami. Karena waktu-waktu yang sudah kami pakai untuk memuliakan Engkau, maka yang sisa ini pun berapa panjang jauh ke depan usia kami tidak tahu. Kami mau pakai untuk ada dalam rencana Tuhan. Tuhan, pakailah kami Tuhan. Pakailah kami dan urapi kami. Di mana Engkau tempatkan dan Engkau utus kami. Terima kasih Bapa, Engkau hadir di sini. Engkau hadir di setiap tempat keluarga besar kami yang saat melaksanakan ibadah online. Ada yang di rumah, di tempat kerja, bahkan mungkin sejenak doa, merapat di pinggir karena ada di sebuah jalan, yang ada di kendaraan, dan bahkan yang ada di rumah sakit saat ini, sedang dirawat, ataupun sebagai yang merawat tenaga medis. Semua Tuhan urapi kami. Tuhan pakailah kami, untuk kami terus sungguh-sungguh jalan bareng dalam satu kuk yang indah. Ke arah Tuhan berjalan, di situ kami mengikuti. Baik orang muda ataupun orang yang sudah senior. Alangkah indahnya jika kami berjalan terus bersama Tuhan. Jiwa kami tenang dan hidup kami penuh syukur. Tidak mustahil berkat Tuhan akan melimpahi kami juga dengan semua rezeki yang kami butuhkan hari-hari ini, hari-hari yang akan datang, bahkan sampai kepada anak cucu kami. Tuhan pelihara dan curahi dengan rezeki. Terima kasih Tuhan, usai ibadah ini kami bersyafaat. Indonesia Tuhan berkati. Indonesia Tuhan limpahi dengan rahmat bahagia. Indonesia boleh mengalami keselamatan yang datang daripadamu. Dan Indonesia menjadi bangsa yang diberkati, menonjol di antara segala suku bangsa di muka bumi ini. Itulah doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami sekaligus mengunjukkan setiap persembahan yang umat-Mu bawa sebagai tanda syukur, entahkah hidup, tenaga, talenta, materi keuangan yang mereka unjukkan untuk kemuliaan-Mu, juga untuk proses pembangunan yang saat ini sedang berjalan. Pasti semua diingat Tuhan sampai ke dalam kekekalan surgawi. Terpujilah Dikau ya Allah, kudus sekarang sampai selamanya. Dan kasih karunia rahmat Tuhan turun atas kami, atas hamba-hamba Tuhan, atas pekerja-pekerja Tuhan, dimanapun kami Tuhan utus. Dari sekarang ini sampai Maranatha,
Tuhan datang yang kedua kali, menjemput dan mengantar kami pulang ke sorga yang mulia, atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tepuk tangan yuk sama-sama bersyukur. Haleluya. Tanda semangat untuk terus melayani. Terima kasih. Silakan duduk kembali.